Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita mahasiswa KPI yang selalu ceria dan tidak pernah bersedih dalam hal apapun. Di sini kita akan mengadakan sesi tanya jawab bersama anak KPI sendiri dengan judul Satu Orang Berbagai Peran. Ini sudah ada narasumber saya, Mas Kamal dan Mas. Langsung saja kita mulai. Langsung saja, tidak usah lama-lama agar tidak membuang waktu. Kita mulai langsung saja. Saya sudah menyiapkan 8 pertanyaan. Kalian harus menjawab dengan sejujur-jujurnya menurut pengalaman dan apa yang saya rasakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana atau apa yang Mbak Salsa rasakan dan Mas Kamal rasakan ketika menjadi mahasiswa plus mengajar anak-anak di pondok? Mungkin saya ingin dijawab oleh Mbak Salsa. Silakan Mbak Salsa. Pertanyaan yang pertama. Sulit. Gimana itu Mbak? Langsung sulit itu. Sulit gara-gara kan biasanya kan bantuan kuliah sama di pondok kan padat. Makanya kadang-kadang sekolah susah kuliah, disebabkan kuliah. Tapi kan sekarang nggak punya. Kan. Kadang-kadang kalau di kampus ada acara, di pondok juga ada acara. Dia bingung antara di kampus apa di pondok. Di pondok kan juga kan panggungannya gede, soalnya jadi pengurus. Pengurus itu punya anak asuh kan banyak. Nggak mungkin dan kan punya masing-masing ngasuh. Yang apa namanya anak-anaknya itu punya pengasuh sendiri, kita tahu jawab sendiri, nggak punya kan wajib. Sebenarnya yang pengen sekolah ada acara di kampus pengen banget, tapi kadang-kadang apa namanya bangga sama pondok, apalagi kan sekarang punya suami, jadi ribet, susah kan. Dilanjut saja lanjut. Ini kalau dari Mas Kamal ini benar tanda tanya banget. Ayo Mas, silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya ya antara mengajar, mengurus anak-anak di pondok dan kuliah itu adalah 3 hal yang tidak bisa disatukan. Meskipun bisa, itu harus ada salah satu yang dikorbankan. Gitu. Atau pengorbanannya. Pasti ada yang harus dikorbankan. Berbeda kalau hanya kuliah terus di samping pondok saja. Bukan mengurus ya, tapi kuliah saja, tapi kuliah terus di samping pondok saja. Seperti ngaji dan lain-lain. Itu masih bisa. Tapi kalau kuliah di pondok itu mengajar dan juga mengurus anak-anak dan juga mengajar di pondok, itu menurut saya 3 hal yang sangat sekali untuk dilakukan secara bersama-sama. Pasti ada yang dikorbankan salah satunya. Dan seperti yang dikatakan Mbak Salsa tadi, ketika ada kegiatan di kampus itu ada kalanya itu bertabrakan. Jadi mau tidak mau harus merelakan salah satunya. Itu kalau menurut saya. Berarti intinya di sini yang saya tangkap itu sulit mudah. Soalnya harus ada dikorbankan juga. Iya, di situ. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Mas Kamal kan, Mbak Salsa kan mahasiswa KPI. Ya. Berarti kan identik dengan yang namanya komunikasi. Ya, betul sekali. Kalau menurut Mas Kamal dan Mbak Salsa, seberapa besar komunikasi rutin terhadap perilaku anak di pondok saat waktu diajar? Pengaruhnya gitu. Ya, pengaruhnya. Siapa dulu ini? Nah, tadi kan Mbak Salsa, sekarang Mas Kamal dulu. Kalau sampean bertanya bagaimana seberapa berpengaruh komunikasi terhadap anak di pondok atau ketika mengajar, itu sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena komunikasi sendiri itu adalah sesuatu hal yang tidak akan bisa kita tinggalkan, baik mengajar maupun kegiatan di luar mengajar. Nah,
ketika kita mengajar itu kan tidak hanya untuk ketika kita mengajar untuk mengatur perilaku seorang anak-anak kan tidak hanya cukup dengan perbuatan saja, tetapi juga perlu yang namanya komunikasi. Nah, kadang-kalanya ketika kita mengajar anak-anak kecil itu ada yang nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang lari ke sana kemari. Nah, itu kan diperlukan komunikasi secara rutin. Jadi tidak boleh kita sebagai pengajar, utamanya ketika kita mengajar anak kecil itu kurang dalam berkomunikasi. Jadi harus rutin sekali namanya komunikasi. Sangat berpengaruh menurut saya. Sangat dipengaruhi. Sedangkan dari Mas Sasa gimana? Komunikasi itu penting. Selalu namanya anak orang kan beda-beda sifatnya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu kan pasti. Tapi kita udah paham sifatnya dia, kadang-kadang dia banyak ketemu. Selalu diomongkan, harus dimotivasi. Dan kayak gini Rek, ini peraturan yang ditinggalin sama anak selalu komunikasi yang kita kan menurut saya boleh HP. Saya di kuliah tetap pada info selalu di-share kan grup. Ya kan ada gambarnya juga sih ada HP. Itu sangat penting. Sangat penting banget sebagai mahasiswa kami. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ketiga, ketiga. Terus, apa metode yang digunakan Mas Kamal dan Mas Sasa ketika berkomunikasi langsung dengan santri-santrinya ataupun berkomunikasi dengan tidak langsung? Siapa dulu? Maunya siapa dulu? Oke, siapa dulu? Nah, kalau saya sendiri itu kan metode berkomunikasi terhadap lawan jenis banyak mas ya. Tinggal kita menyesuaikan dengan siapa kita. Nah, kalau komunikasi yang sering saya gunakan untuk anak-anak MI khususnya ketika mengajar, itu tidak bisa kita komunikasikan secara serius gitu, tidak bisa. Jadi harus dipancing dengan adanya kayak guyonan atau cerita terlebih dahulu. Nah, kalau apa yang terjadi ketika kita masuk kelas langsung memberikan sebuah komunikasi yang serius, itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sangat tidak masuk, tidak masuk sama sekali ke telinga anak-anak ini. Tetapi ketika kita memancing dengan cara bercerita terlebih dahulu, tak tandai sesuatu materi ya, nanti ada materi ya, itu anak-anak itu pasti kan saya mau materi tapi harus cerita terlebih dahulu. Itu adalah metode untuk memancing fokusnya anak. Oke, hari ini cerita tapi habis cerita materi ya. Itu metode yang sering saya gunakan. Jadi pendekatan melalui cerita atau maupun secara langsung tidak lagi. Yang tidak langsung ini tentunya lewat chat gitu ya. Ya sama saja lewat chat itu akan lebih gampang. Kalau lewat chat dulu bisa langsung ke intinya. Misal ada apa-apa di langsung lewat chat bisa. Tapi kalau lewat langsung kan berbeda. Kita harus menertibkan anak lebih dahulu. Harus notok menata barisannya. Gitu. Karena menulis ya kalau masih di tinggi ya sangat-sangat aktif lah makanya. Kalau dari Mbak Satu sendiri gimana? Kalau dari saya harus bikin nyaman kan nggak kan sebagai anak kecil ya, kalau nggak nyaman kan nggak mungkin bisa turun ya. Apalagi kan di pondok kan ada kegiatan tiba-tiba ada mendadak apa-apa kan anak pondok nggak mungkin kan seneng ya. Apalagi kalau kegiatannya padat tiba-tiba ada hal yang mendadak, ada acara apa begini lah begini kan kita harus nyaman dulu karena anak orang masih kecil. Tapi yang nyaman apalagi kan tiap hari aku selalu ketemu tiap malam selalu evaluasi masalah kegiatan, masalah nggak boleh melanggar aturan, nggak boleh omongan kotor, kesalahan yang lain dimakan. Mereka anak kecil. Ini ada pertanyaan selanjutnya yang sangat bikin saya penasaran. Topik apa yang sering
dibicarakan oleh Mas Kamal dan Mbak Salsa ketika berinteraksi langsung dengan anak-anak itu sendiri. Saya maunya dari Mbak Salsa dulu. Gimana menurut Mbak Salsa? Tadi apa pertanyaan? Topik apa yang sering dibicarakan Mbak Salsa waktu berinteraksi langsung dengan anak-anak? Ya selalu ada bercanda dulu biar anak-anak kan nyaman. Gak mungkin kan kita langsung langsung materi. Kalau ntar kita ngajak apa, cerita apa yang dia senang nyaman gitu. Apalagi kan di pondok saya kan selalu ketemu tiap hari 24 jam. 24 jam aja itu kan masih kadang-kadang nggak nunggu buat ngapain, tiap hari dapat ketemu. Udah ada HP, apalagi kan ada HP ya, terus selalu diingatkan dengan HP ya Reki waktunya senjata. Tapi kalau aku juga saya emang nggak boleh main HP. Cuma jam 10 malam itu dipenuhkan HP-nya. Dan kan namanya orang ada kepegang HP kan pengaruhnya gede banget. Ya, Oh gedenya itu juga kan selalu diingatkan, selalu dimotivasi. Terus namanya anak orang banyak kan beda-beda sifatnya. Jadi kalau menurut saya topik yang sering dibicarakan Mbak Salsa adalah seputar memberikan motivasi dan selalu mengingatkan untuk menjadi lebih baik. Kalau Mas Kamal sendiri gimana ini? Untuk kalau saya ya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani, ketika saya ingin masuk kelas, itu sering kali topik yang saya bahas untuk membuka kelas itu adalah sesuatu yang hangat terjadi. Gimana gitu? Itu seperti apa Mas? Contoh. Nah, ketika hari ini saya mengajar. Terus tadi malam itu ada timnas main atau apapun itu, atau ya misal anak-anak sekarang zamannya MPL ya, MPL Mobile Legends itu. Nah, itu biasanya saya buka topik itu yang sering saya buka. Jadi ada apa kemarin gitu. Jadi kalau misal contoh gitu, sampai ningali bakalan lari nasional dunia. Nah, itu adalah sebuah topik mas. Jadi untuk memecah ketegangan anak-anak itu biasanya saya mengambil topik seperti itu. Apa yang sedang hangat pada hari itu atau pada sesuatu hari-hari dekat lah pokoknya. Jadi itu yang sering saya ambil topik itu. Topik-topik yang berat dan itu yang diminati oleh anak-anak juga. Sebelum saya mengajar pasti saya menyebarkan itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Kamal dan Mbak Salsa. Saya sangat terinspirasi Pak dapat narasumber seperti Mas Kamal dan Mbak Salsa itu. Penuh ketegangan dalam saya mengerjakan ini. Soalnya saya juga tidak pernah pikir bakal serumit itu berkuliah dan menjadi guru ataupun pengajar di pondok juga. Mungkin itu saja pemirsa dari saya dan Mas Kamal dan Mbak Salsa. Dari semua ini tadi judulnya adalah satu orang sebagai peran. See you.